judi online itu sudah level tercanggih tapi kalau coba googling ya, Nah, googling itu data Polri itu kasus gua termasuk terbanyak di Jawa Timur itu. Jawa Timur Termasuk tinggi dari provinsi-provinsi yang lain. secara nasional. Secara nasional. Ya. Ah. Ini juga saya juga ikut gimana itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empower. Jumpa kembali di acara Ngobrol bareng Dewan bersama saya Bayu Setiawan dan seperti biasa narasumber istimewa kita yaitu Bapak Agus Cahyono SHI MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke, langsung aja ngobrol dengan beliau. Halo, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Masih semangat terus? Semangat. Oke, luar biasa. Pak Agus, ada banyak hal yang mungkin terjadi di masyarakat. Kali ini kita fokus dengan yang bisa dikatakan ujung-ujungnya menjadi penyakit di masyarakat. Yaitu terkait dengan judi online dan juga pinjaman online. Nah, ini kita bahas yang mana dulu nih? Karena semuanya berefek ini pada masyarakat. Ya, kayaknya yang paling berbahaya itu kan yang judul ya. Apalagi setelah kemarin sebulan pada berpuasa, kemudian setelah Lebaran, bisa jadi ini iya Pak, hasil angpau jagakan dari keluarganya dimanfaatkan untuk itu. Mungkin pas puasa juga agak ngerem ya, nggak judul, nggak melakukan judul. Nah, ini setelah Lebaran ya, peredaran duit kan banyak. Masuk sang dari anggota dewan ini. Wow, seperti itu Pak ya. Oke, gimana? Ini fokus dulu sama yang judi online. Ya, kita bicara judi online Mas. Karena ternyata di Jawa Timur itu kalau coba googling ya, googling itu data Polri itu kasus gua termasuk terbanyak di Jawa Timur itu. Jawa Timur kasus judi online itu. Termasuk tinggi dari provinsi-provinsi yang lain. Secara nasional. Secara nasional. Ya. Ini juga saya juga ikut gimana itu ya. Heran atau surprise? Ya enggak sih, kita ranking kok masalah yang kurang bagus itu. Jadi kalau saya sempat googling itu, jadi data Polri Jawa Timur termasuk tinggi kasus judi online. Dan judi online itu sudah masuk sampai pada level kecanduan. Candu ya. Kemudian berarti seperti halnya orang merokok kalau tidak merokok, pengen merokok. Iya, kalau orang misalnya sudah level kecanduan, kalau tidak judi itu mungkin ada sesuatu yang sangat hilang, mereka hilang kontrol gitu ya. Terus apa itu namanya, bagian dari beberapa data sasaran itu para pelaku judi online itu bukan sekedar orang-orang dewasa ya, tapi termasuk anak-anak, remaja, termasuk juga merantaskan di orang-orang yang lansia. Di orang-orang tua-tua itu. Itu juga ternyata dari data lapangan itu juga banyak juga yang itu. Jadi masa tua yang usianya harus menikmati masa tua, mungkin persiapan diri supaya mengakhiri hidup judinya dengan baik. Kalau istilahnya di agama Islam itu bisa husnul khotimah. Ada data dari sekian pecandu judi online itu juga lansia dia masuk walaupun persentasenya tidak terlalu besar. Jadi itu merambah kali. Dan ini sudah sampai level judi online itu sudah level kecanduan. Oke. Sebenarnya apa yang membuat mereka ini mengarahkan kebiasaannya ke judi online ini? Kira-kira kalau menurut Pak Agus apa ini? Faktor penyebabnya? Saya bukan pelaku ya, jadi belum apa itu namanya, belum bisa sharing, belum bisa cerita sampai menjiwai gitu. Cuma kita kan analisa saja, termasuk juga dari berbagai informasi. Jadi mungkin apa ya, karena
faktor SDM ya terutama SDM. pendidikan yang pendidikan yang rendah, informasi yang terbatas, kemudian juga ambil jalan lintas ingin keluar dari sebuah problematika, Iya. kebablasan, atau mereka yang Mungkin kadang-kadang faktor ekonomi juga kekurangan, akhirnya upaya tadi iya, seperti itu ya. jadi mereka yang menganggur justru Hmm. yang tidak punya kesibukan itu kadang-kadang Sibuk dengan judul itu. dengan judul. Makanya kan beberapa kasus itu ada yang sampai level kemarin ya sampai ada yang bunuh diri. Itu kan karena Mungkin sudah kecanduan dan kecanduan tidak ada lagi uang yang dibuat main ya. main itu. Nah ini artinya kita harus di Jawa Timur ya, kita perlu langkah-langkah strategis ya untuk pencegahan ya. Pencegahan. Itu pencegahannya. Judulnya termasuk mungkin kalau penindakan itu bukan ranah dari Pemprov ya. Bukan Pemprov tidak punya kewenangan untuk menindak Iya. masyarakat. Tapi kalau di lingkup ini bisa. Misalnya di lingkup ASN, birokrat di Jawa Timur, misalnya pegawai-pegawai Pemprov itu bisa. Kepala daerah bisa melakukan Itu intervensi. kaitannya sama penindakan. Iya. kode etik Ya kode etik dan sebagainya. ya kode etik untuk para ASN, tapi terbatas di lingkup pegawai saja. Tapi kalau sudah di luar misalnya yang menjadi penyakit masyarakat itu bukan kewenangan Pemprov Ya, yang berwajib pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian terutama untuk melakukan penindakan. Oke, kalau kita bicara tentang judi online, kemudian terkait dengan masalah tindakan dan lain sebagainya, sejauh ini apakah sudah maksimal dan sudah efektif dalam rangka menindak para pelaku judi online, baik itu yang selaku mereka yang memiliki bet online-nya itu dan juga para pelaku? Ya gini, kalau saya sih menilai apakah langkah-langkah penegak hukum itu sudah maksimal belum ya dari tren saja. Tren jadi dari data. Kalau misalnya data pelaku judi online itu ternyata turun. Ya kasus-kasus judi online itu turun, terus bisa ditekan. Nah itu berarti efektif efisien langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Tapi ketika dari waktu-waktu ternyata terus meningkat, nah ini dari situ aja berarti kita belum begitu serius atau langkah-langkah yang dilakukan itu tidak efektif untuk pemberantasan terkait dengan judi online. Padahal kita kemarin di Jawa Timur Komisi A yang awal dulu pernah saya cerita di podcast yang dulu itu kan pernah menyampaikan bahwa Komisi A lagi menginisiasi untuk perda tentang judi online. Ternyata dalam perjalanannya tidak bisa. Akhirnya kita menyisipkan untuk perubahan di perda tentang ketentraman dan ketertiban lingkungan itu. Dan itu sudah selesai dan sudah disahkan dan di situ masuk poin terkait dengan judi online. Dan itu sifatnya pencegahannya, pencegahan bagaimana Pemprov ini juga aktif melakukan sosialisasi tentang dampak dari judi online kayak apa, termasuk juga harapan kita ada ruang-ruang atau lembaga kita di Pemprov yang melakukan ini ya, apa istilahnya kalau orang kecanduan itu? Terapi. Ya terapi bagi yang penanganan ya. Ya orang-orang yang kecanduan judi online. Kalau orang yang saya terindikasi narkoba dia menggunakan ada direhabilitasi ya supaya keluar dari candunya itu. Judi juga harus begitu. Seharusnya seperti ya jadi ketika masyarakat itu sudah kecanduan dan bisa berlepas dari judi online itu di terapi, direhabilitasi bagaimana terlepas dari jadi pikirannya itu udah judi online ya karena orang yang ketika melakukan judi dan hampir dapat itu kan penasaran terangsang ya katanya terus terangsang untuk melakukan judi online sampai dia itu berhasil. Ternyata kan kemarin ada ya di media sosial itu bahwa siapa itu yang pelaku judi yang level nasional atau internasional yang tobat itu kan ada ya.
Ternyata pengakuan dari pelaku itu yang main judi itu ya bikin bangkrut. Ya nggak ada istilahnya orang kaya dengan judi. Nah, Sing kaya bandarnya. karena sama bandarnya sudah disetting kalah. Iya. Jadi pelakunya disetting kalah ya. Tapi bagaimana sistem itu bikin mereka kecanduan? Nah, Ya mereka karena ada sudah iming-iming kalah. tadi pada saat tertentu ada iming jackpot. Iya. Nah, seperti itu kelihatan. Kok fasih Mas? Ya minimal tahu lah. Oke, luar biasa. Pak Agus, kita sudah sempat menyinggung tentang judi online ya. Nanti akan kita kaitkan sama judi online ini ketika pelaku sudah kehabisan duit. Oke. Biasanya mereka mencoba untuk bagaimana untuk mendapatkan uang dengan Iya. cara pinjaman online. Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan pinjaman online, empower semuanya, kita break sejenak kebersamaan kita. Dan saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا Oke, Empower masih di acara Ngode, Ngobrol bareng Dewan bersama saya Bayu Setiawan dan juga narasumber kita. Ada Bapak Agus Cahyono, SHI, MHI. Masih semangat terus Pak ya? Oh, semangat. Oke, harapannya seperti Harus itu. menjaga semangat. Iya. Teman-teman semuanya, obrolan kali ini lanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu terkait dengan masalah judi online. Jadi mereka yang sudah kehabisan modal, jadi kalau orang Belanda bilang entek bebek entek meri katanya. Jadi modal-modalnya sudah habis, begitu mereka cari solusi. Apa yang ingin dijual sudah tidak ada lagi, Pak. Iya. Motor tidak ada, terus simpanan-simpanan juga sudah tidak ada. Solusinya adalah kita meminjam yang tanpa agunan atau tanpa jaminan, dan prosesnya pun juga lebih cepat daripada kita pinjam ke koperasi, ke bank, dan lain sebagainya. Namanya yaitu pinjaman online atau pinjol. Yang ini jadi permasalahan baru. Nah, bagaimana Pak Agus Cahyono selaku salah satu juga anggota Dewan di Komisi A DPRD dan bahkan sebagai Wakil Ketua Komisi ya, menyikapi tentang maraknya pinjol ini terutama pasca Lebaran. Nah, gimana Pak Agus? Iya. Saya itu juga pernah ya beberapa waktu lalu itu dilapori sama warga. Jadi ternyata anaknya yang di luar kota kuliah Kuliah. itu melakukan pinjaman online. Terjerat Iya, pinjaman online. terjerat pinjaman online. Tidak tahu, saya tidak sampai menelisik sampai tahu Iya, ya. untuk judi atau untuk apa. Tapi yang jelas anak itu terjerat pinjaman online dan akhirnya yang ditagih itu orang tuanya. Nah ini juga saya pikir sebuah permasalahan baru ya. Iya. Jadi anak-anak remaja dia kemudian bisa akses pinjaman online, kemudian dia gagal bayar, orang tuanya tidak tahu menanggung. Misalnya kalau orang tuanya itu cukup mampu untuk menyelesaikan Masalah tadi. masalah tadi. Kalau misalnya juga
dari kalau orang yang tidak mampu kan juga kasihan. Ini akan menjadi beban bagi masyarakat, ini akan menjadi juga problem kita di Jawa Timur ya lagi. Dan kita mungkin satu sisi kewenangan juga, kalau Bogor kewenangan untuk larang sebenarnya tidak wewenang ya, karena kalau pinjol yang resmi kan juga sah-sah saja ya, sah-sah saja. Itu dilindungi oleh pemerintah juga. Cuman kadang dari konsumen sendiri yang belum dewasa, kemudian apalagi kalau dia pinjam karena untuk judi dan sebagainya, itu harus semakin memperparah. Bisa kita yang melakukan sosialisasi ya, pendekatan kepada masyarakat. Kita di beberapa forum-forum misalnya kita koordinasi dengan kekalangan para ulama ya, untuk menyelipkanlah di dakwah-dakwahnya itu terkait dengan dampak dari pinjaman online, judi online ya. Nah ini kan juga terkait dengan pola pikir konsumtif juga itu kadang mendorong untuk Pinjol tadi. untuk pinjol. Jadi kita di Ponpes Jagung di berbagai forum, mungkin di acara-acara sosialisasi dan sebagainya kepada masyarakat, dan kita sampaikan juga ketika kita lagi reses jaringan aspirasi masyarakat, yaitu kita sampaikan juga tentang judul, tentang pinjol ya. Nah kalau orang pinjam untuk ya sebagai konsumtif kan juga kasihan juga, kasihan nanti apalagi tidak ada skema nanti dia untuk bayar. Padahal di beberapa desa-desa itu kan dulu misalnya marah terkait gagal bayar cicilan motor, itu kan juga banyak beberapa tahun yang lalu ya, nggak tahu trennya sekarang. Jadi motor-motor yang kan motor baru itu cukup dengan DP 500.000, bahkan ada yang 0% itu dapat 0 rupiah. Ketika cuma bayar mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya ada setelah bayar ternyata motornya sudah dijual dengan harga yang murah dan dicari sudah tidak ada, dan motor itu sudah berada di tempat yang lain, mungkin untuk operasional di hutan-hutan dan sebagainya, yang sulit dijangkau. Ini juga menjadi PR kita semua ya, di Ponpes Jagung juga. Saya melakukan edukasi pada masyarakat ya, tentang bahaya pinjaman online, tidak betulnya tidak harus melakukan pinjaman, hidup dengan hemat, bekerja keras untuk meningkatkan penghasilan yang mungkin kita kalau misalnya kita kondisi ekonomi kita biasa-biasa saja, ya kita jangan bergaya hidup yang luar biasa. Ya, ini harus kita lakukan ya sebenarnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita di PUPA berkolaborasi dengan berbagai pihak di forum-forum apa saja, termasuk para tokoh-tokoh ulama, tokoh ulama, tokoh agama, ketika di forum tertentu kita minta untuk menyelipkan tema-tema itu supaya masyarakat itu semakin ini itu ya berwawasan luas dan tahu dampak dari pinjaman online. Oke, kalau kembali masalah pinjaman online, apakah terlalu mudahnya persyaratan-persyaratan dari pihak pinjaman online ini yang membuat masyarakat semakin tergerak berbondong-bondong untuk pinjam online ini? Kira-kira kalau kita lihat kan persyaratannya terlalu mudah ini, Bang. Nah, ya harapan kita memang pemerintah harus punya kebijakan ya. Kebijakan artinya ketika nasabah itu dari mungkin anak-anak yang belum cukup dari usia pelajar, mahasiswa misalnya, itu mungkin ada regulasi tertentu, itu sebuah pelanggaran ya. Atau misalnya anak yang usia SMA melakukan pinjaman, itu ada juga anak SMA akses pinjol dan dia cair, dan ketika tidak skema pembayaran kan ya susah juga. Jadi nanti pemerintah itu punya regulasi yang melindungi warga Jawa Timur juga. Ya, betul. Dari kasus pinjaman online ini. Oke, emang ini jadi permasalahan tersendiri dan jadi penyakit masyarakat juga, karena
banyak sekali permasalahan yang muncul, mungkin termasuk yang tadi sempat dibilang Pak Agus, gagal bayar, nggak bisa bayar. Ya semuanya. Iya, kalau sudah nggak bisa bayar, masih untung ketika perusahaan, pinjolnya ini jauh dari tempat kita atau jauh dari tempat, peminjam itu. Biasanya masih aman-aman aja, Pak, cuman mereka biasanya suka dukanya adalah diteror. Iya iya. Nah, ini saya juga sering mendapatkan curhatan dari, Iya. para peminjam. Iya. Mereka misalnya, diteror oleh pihak, Debt perusahaan perusahaan. perusahaan, pinjaman online itu. Apakah terornya ini dari debt collector walaupun Iya. hanya lewat online, WA dan lain Iya. sebagainya, tapi kan, kata-katanya ini biasanya, memirahkan telinga nih biasanya. Saya Iya, sering iya. didapat aduan semacam Iya itu. iya iya. Kalau menurut Pak Agus gimana ini? Yes. Lah itu ya bagian dari risiko ya. Bahkan Heeh. kan, tadinya itu bikin malu kan itu. Ya, Jadi ada juga seperti itu. iya, jadi ada yang ditelepon itu bahkan tokoh-tokoh yang di lingkaran dia, bahkan kalau dia itu berada di organisasi tertentu, Heeh. mungkin Ketua organisasinya itu, organisasi. dikontak bahwa anak buahnya, anak Heeh. bapak ini, Mhm. punya hutang, Hutang. bayar ini, tolong Pak ini bisa dunia. Itu kan Heeh. menyebar aib, nasabah. Nasabah. Ya saya pikir, ya harapan kita gimana ya, bagaimana masyarakat itu, kalau memang, tidak sangat membutuhkan ya, kalau bisa pola pikir terkait dengan, hobi pinjam meminjam itu minimalisir lah. Dan kita juga, merasa gini ya, ada juga tanggung jawab kita ya di Pemprov Jawa Timur itu ya. Bagaimana, masyarakat kita itu bisa hidup lebih baik, untuk sejahtera. Ini kan sebenarnya juga tanggung jawab kita ya, tanggung jawab anggota dewan, tanggung jawab, kepala daerah dan seluruh jajaran bagaimana, melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat, untuk terentaskan dari kemiskinan. Rata-rata kan mereka yang terlilit ekonomi, sehingga dia melakukan pinjaman online itu kan menjadi jalan pintas ya, karena mudahnya untuk akses itu. Itu juga sebenarnya kita merasa bertanggung jawab juga. Jadi kita harus sebelumnya juga melakukan pemberdayaan, pendampingan kepada masyarakat, pelatihan-pelatihan bagaimana masyarakat itu biar hidup sehat dan tidak terjerat oleh hutang, termasuk di dalamnya itu pinjaman online itu. Oke, Empower masih asik perbincangan kita terkait dengan judul dan juga pinjol ya. Permasalahannya juga sudah kita bahas, nanti bakal kita perbincangkan kembali dengan narasumber kita Bapak Agus Cahyono. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Oke, Empower masih di Ngode, ngobrol bareng Dewan, dan kita kali ini masih jalan-jalan bersama Bapak Agus Cahyono, SHI MHI. Beliau juga
sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, Pak Agus, ini masih terus menyerap aspirasi dari masyarakat khususnya di Dapil ya Pak Agus ya? Oh ya, Harus itu Pak ya? ya karena mungkin saya malah lebih sering di Dapil. Oh begitu. Jadi ketika nanti setelah ada kegiatan kantor, tidak ada paripurna, tidak ada rapat, nah saya turun ke Dapil. Karena Dapil saya itu kan luas. Luas, ada beberapa Luas kota Pak ya? Itu ada 5 kabupaten. Jadi mulai Trenggalek, Galek. Pacitan, Magetan, Ngawi. Jadi sangat luas dan basis saya juga 5 kabupaten itu semuanya ada. Sehingga saya lebih banyak turun ya, kemudian kita banyak berdiskusi. Permasalahan itu juga tiap kota ada Iya. beda-beda juga Pak ya? Beda juga ya. Termasuk juga beberapa keluhan terkait dengan tema kita. Hari ini juga sering menjadi Masalah judul dan Ya. pinjol tadi. sudah termasuk tadi ya saya ceritakan ada orang tua yang harus melunasi karena Anaknya. anak yang masih kuliah di luar kota, dia terjerat pinjaman online lah itu akhirnya orang tuanya yang harus melunasinya. Oke. Ya. Tadi kalau kita kembali ke masalah pinjaman online, itu ada juga pemicunya adalah judi online. Jadi setelah Iya. tidak ada modal, dana dan lain Iya. sebagainya, mereka pinjaman online. Ya. Kemudian ini muncul masalah Ya. baru karena mungkin ada hal yang lain. Jadi pinjol kemudian judol ini membawa efek-efek yang lain seperti meningkatnya kriminalitas yang akan dilakukan oleh para pelaku. Ya. Ya, karena udah tidak ada apa-apa lagi. Kemudian keinginan untuk tindakan kriminal mencuri kayak Ya. atau ketika dia mungkin ada di sebuah perusahaan ingin melakukan tindakan korupsi Iya. dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahan tersendiri bagi warga Jawa Timur. Nah, langkah strategisnya apa ini yang bisa dilakukan, Pak Agus? Ya ini kita terkait dengan judul pinjol. Yang keduanya itu kayaknya ada benang merah ya. Nah, Ada benang merah. Jadi orang biasanya kalau judul dia kehabisan uang, dia akhirnya pinjol. pinjol mungkin dia menjerat dia kemudian sampai kriminal, pencurian dan sebagainya. Dan di beberapa daerah angka kriminalitas itu meningkat dengan skala kecil-kecil itu ya, pencurian ternak dan sebagainya. Dan itu salah satu pinjol ternyata juga mereka terjerat judul dia. Dan pinjol. Makanya Provinsi Jawa Timur, misalnya kita Komisi A ini terus melakukan penegakan perda ya, terutama perda tertib ya. Jadi untuk perda ketertiban masyarakat itu terkait dengan dampak judul dan pinjol. Jadi penegakan perda. Kemudian yang kedua, Pemprov itu melaunching kampanye anti judul pinjol. Ya, jadi lewat media masnya ternyata yang kemarin yang dilakukan itu di masa-masa awal itu ya, pengenalan lingkungan sekolah itu anak lain baru masuk SMA termasuk Australia termasuk ranking itu ada kampanye judul pinjol di sini. Bagaimana kita melakukan sosialisasi dan jalan kepada generasi muda. Kemudian Kominfo ya, Dinas Kominfo itu juga dengan instansi terkait itu juga melakukan secara masif melakukan edukasi termasuk menolak hoax, termasuk juga untuk identifikasi terkait dengan pinjaman online ini legal atau ilegal. Nah ini namanya Kominfo. Itu ada program itu dari Kominfo Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita di Pemprov dan juga kerjasama dengan kepolisian itu ada pengaduan. Ya, pos aduan. Pos aduan para korban pinjaman online ilegal. Pinjol ilegal. Jadi ketika mereka jadi korban dan sebagainya bisa mengadu ke Pemprov atau ke
kepolisian. Kemudian juga dari pihak kepolisian sendiri juga melakukan penertiban bersama seperti tadi Polres Jawa Timur, terutama untuk pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Jadi kan memang banyak juga ya pinjaman online yang ilegal. Yang ilegal kadang menjerat masyarakat bahkan melebihi rentenir ya, bunganya bunyinya mencekik para konsumen dan itu Pemprov paling tidak langkah-langkah yang dilakukan demikian. Dan harapan kita ini terus ya harus masuk dilakukan mulai kampanye anti judol, anti pinjol ilegal lah. Itu di instansi-instansi mungkin tadi di forum-forum mungkin ospek sama atau perguruan tinggi. Dari situ kita ingin menekan tentang kasus judol dan pinjol. Seringkali juga kita ketika katakanlah buka internet dan lain sebagainya, kadang-kadang ada seruan untuk hindari judol, pinjol dan lain sebagainya. Ini mungkin dari pihak Kominfo itu, Pak, Ya, Kominfo juga kadang keterbatasan kita ya, keterbatasan anggaran juga. Kalau setiap orang buka aplikasi apa gitu, ketika googling cari informasi apa itu kan ternyata iklan judol, pinjol itu kan langsung muncul. Ya. Bahkan artis di-endorse untuk mempromosikan Ada juga. judi online. Oh, banyak Pak. Oh, gitu ya? Artis juga. Oh, ada judi online. Iya. Tidak tahu saya. Apakah ini katakanlah kepandaiannya pihak judi online untuk katakanlah apa ya, walaupun tidak ada kerjasama kontrak yang eksklusif atau kontrak resmi, kadang-kadang kan mereka sering mencatut juga itu dari pihak-pihak artis. Dia pingin bagaimana judulnya atau pinjolnya laku dengan mencatut nama seorang artis, kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Kalau mungkin pinjaman online masih logis ya. Tapi kalau judi online kalau sampai di-endorse oleh influencer ada juga. mestinya harus dikatakan itu ya. Iya, itu yang Pemerintah pusat lewat kementerian mestinya harus juga ini mengutuk bahkan memblokir harus gitu. Iya. Karena memang sekarang ini kan kemajuan AI kadang-kadang kan memang seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi Tapi asli AI kan asli atau AI, suaranya persis, wajahnya persis, kan tinggal mereka memutar ajaran seperti itu. Tinggal klik, kita bisa akses. Ini. Oke, itu tadi sekelumit tentang bagaimana rekayasa promosi untuk judi online dan juga pinjaman online. Nah, bagi mereka yang terjerat masalah judi online dan pinjaman online tadi, katanya bisa melapor ke provinsi. Nah, kemudian pos aduan. Nah, sejauh sepengetahuan Pak Agus, prosesnya sejauh mana ini? Apakah sudah sampai terjadi sebuah solusi atau dan lain sebagainya? Ya biasanya itu kan korban itu kan dari pinjol ilegal. Ya, ketika sudah kadang-kadang bunganya berlipat ganda mudah dan sebagainya. Kadang juga sudah bayar, kemudian ternyata dinyatakan belum bayar, sudah lunas, belum lunas lah. Itu dilakukan pendampingan. Jadi pendampingan dan advokasi juga dari Pemprov juga dari kepolisian. Tapi rata-rata tidak banyak sih aduan itu. Karena mungkin orang juga malu juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau judul dia mau mengadu judi online, kemudian dia mengadu kan pada karo untuk ngalih semua. Mungkin yang pinjam. Yang pinjam ya. Yang pinjol mungkin karena terlalu ngeri dengan teror-terornya tadi, akhirnya sumpek gitu, Pak. Ya, kalau itu memang pinjaman online itu ilegal, itu kan tidak dilaporkan ya bisa kan ditutup. Bisa. Ya, ditutup kewenangan dari instansi yang berarti ditutup. Kalau memang itu ilegal. Karena ya misalnya sudah pinjam, tahu ini ilegal pinjam. Setelah itu dia lapor.
terus ditutup Tanggungannya nggak bayar katanya ya? nggak bayar. Nggak bayar. Janganlah, jangan terjadi itu ya. Itu Nggak memanfaatkan bagus gitu ya. ya. Oke. Luar biasa. Jadi semoga saja upaya yang dilakukan oleh Pemprov tadi menjadi sebuah solusi, sekaligus ini juga mengurangi, kan bisa mengurangi itu Pak ya? Ya, kita itu merasa bertanggung jawab ya. Termasuk kita juga ya merasa ya kurang maksimal dalam mendampingi masyarakat Jawa Timur. Sebetulnya apa itu namanya kasus-kasus muncul kan dengan faktor kemiskinan ya. Ya. Dan pengentasan kemiskinan itu kan tanggung jawab kita di pemerintah. Ya. Kalau di Jawa Timur ya Pemprov Jawa Timur punya andil besar untuk pengentasan kemiskinan. Itu berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota terutama. Bagaimana masyarakat Jawa Timur itu bisa hidup sejahtera. Insya Allah kalau masyarakat itu hidup sejahtera, mereka tidak akan neko-neko ya, tidak akan pinjol dan lain-lain, tidak akan hutang-hutang, dan juga tidak akan apa itu namanya ambil jalan pintas dengan judi online. dengan judi online ya. Kalau memang itu penyakit ya, kalau sudah penyakit ya memang harus ditindak, direhabilitasi juga karena diterapi karena kalau orang sudah terjangkit judi dan dia kecanduan itu juga sulit disembuhkan. Apapun kondisinya dia dikawal aja bagaimana terdorong untuk melakukan judi. Jadi ini tetap menjadi PR kita semua ya, dari Pemprov, kemudian juga dari penegak hukum, para tokoh masyarakat, tokoh agama, karena kita saling bahu-bahu bagaimana Jawa Timur itu bisa terbebas dari judul dan pinjol ilegal itu. Ya. Jadi kalau masyarakat Jawa Timur tidak terjangkit itu ya alangkah tentramnya kehidupan masyarakat. Ya, senantiasa kita otomatis selalu berdoa biar masyarakatnya akan meningkat kesejahteraannya. Ya. Nah, jadi sumber daya alam yang ada di negeri kita ini juga bisa dimanfaatkan oleh warganya. Pemerintah juga bisa memberikan perhatian kepada warganya biar meningkat kesejahteraan. Dan hari-hari ini kan kita juga lagi jadi banyak program-program yang menjadi isu negatif di masyarakat ya. Jadi di tengah masyarakat miskin, kemudian pemerintah punya dana cukup besar bikin program yang dinilai kadang tidak tepat sasaran. Kalau sekarang misalnya yang lagi ramai itu kan misalnya MBG yang beberapa kalangan para ilmuwan, para profesor, pengamat itu juga untuk mengevaluasi juga apakah itu program itu tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Apakah betul-betul itu makanan bergizi gratis itu juga menjadi solusi dari berbagai permasalahan. Ini kita juga harus misalnya semua tahun termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota harus terus membenahi diri. Bagaimana bisa membawa masyarakat kita di Indonesia khususnya Jawa Timur ini untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Ya, amin. Alhamdulillah. Semoga saja kesejahteraan warga negara Indonesia khususnya Jawa Timur nanti akan jadi lebih meningkat sehingga tidak ada penyakit-penyakit yang lain munculnya korban-korban judol, pinjol dan lain sebagainya seperti itu. Oke, di pertemuan yang terakhir ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini, Pak? Ya, untuk warga Jawa Timur ya, kita menjadi warga Jawa Timur yang bekerja keras untuk meningkatkan penghasilan kita dan hidup dengan sebaik-baiknya dengan hemat ketika kita memang dalam kondisi yang lagi kena ujian ekonomi, bersabar, kalau sambil berusaha keras, harapan kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit masyarakat termasuk terjangkit judi online. Ya, karena ini masih dalam suasana Lebaran, mungkin ada yang disampaikan. Oh ya, ini masih suasana Lebaran kan selama Syawal itu kan satu bulan penuh. Iya, oke, ini di forum online ini kami juga
memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah, secara khilaf, walaupun kita tidak bisa bertemu, berjabat tangan, semoga di silaturahmi online ini kita bisa saling memaafkan dan saling mendoakan di antara kita. Semoga kita semua warga Jawa Timur semakin sukses. Iya. Oke, Empower, demikian tadi bincang-bincang kita di acara Ngobrol Bareng Dewan bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Agus Cahyono, SHI, MHI. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik serta tema-tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 98.8 Radio